Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Aulia. Saya mahasiswi dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Saya dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan. Nah, sebelumnya, apa sih pemicu terjadinya Perang Salib? Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, dimulai dari Perang Salib 1 sampai dengan Salib 9, yaitu dari tahun 1095 sampai dengan 1291. Perang Salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Dalam buku lain disebutkan bahwa cikal bakal terjadinya Perang Salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Saljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertanian di Bizantium. Sehingga Kaisar Bizantium yakni Alexius Comnenus meminta bantuan Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen untuk membantu mereka menghalau kedatangan Seljuk. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya Perang Salib diantaranya yaitu yang pertama adalah faktor agama, di mana direbutnya Baitul Maqdis oleh dinasti Saljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya, karena dinasti Seljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci atau Baitul Maqdis, hingga mereka yang baru pulang dari beribadatan ke Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu fanatik. Nah, yang kedua itu ada faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Comnenus untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah penduduk yang dinasti Saljuk. Di lain pihak, Perang Salib merupakan puncak sejumlah konflik antara negara-negara barat dan negara-negara timur. Kemudian selanjutnya ada faktor sosial, di mana rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal atau tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah, sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan untuk perang membuat mereka bersemangat, dengan harapan agar bisa memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian, ada faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran kaum muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Nah, selanjutnya di sini ada periodisasi Perang Salib. Perang Salib pertama yaitu dimulai dari tahun 1095 sampai 1099 Masehi. Perang Salib 2 dimulai dari 1147 sampai 1149 Masehi. Perang Salib ketiga dimulai dari 1187 sampai 1191 Masehi. Perang Salib 4 dimulai dari 1202 Masehi sampai 1204 Masehi. Perang Salib kelima dimulai dari 1217 hingga 1221 Masehi. Perang Salib ke-6 dimulai dari 1228 sampai 1229 Masehi. Perang Salib ke-8 yaitu 1270 Masehi. Nah, sedangkan Perang Salib ke-9 dimulai dari 1271 Masehi hingga 1291. Kemudian Perang Salib I. Pada musim semi tahun 1095, berangkatlah 5 pasukan terdiri atas 60.000 tentara. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Kristiani. Dinasti Seljuk menyatakan perang terhadap gerombolan tersebut, sehingga akhirnya gerakan pasukan salib dapat mudah dikalahkan. Perang Salib II juga terjadi sebab bangkitnya Bani Seljuk dan jatuhnya Halab atau Aleppo Edessa, dan sebagian negeri Syam tengah Imaduddin Zaliki. Setelah Imaduddin meninggal, dia digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin dan dibantu oleh Salahuddin
Selanjutnya ada Perang Salib III. Periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib sendiri. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material daripada motivasi agama. Kemudian ada Perang Salib IV. Perang Salib IV ini dilakukan atas kerjasama dengan Venesia dan berkas Kaisar Yunani. Tentara salib menguasai Konstantinopel 1204 Masehi dan mengganti kekuasaan Bizantium dengan kekuasaan Latin di sana. Pada waktu itu, Mesir diperintah oleh Sultan Salib, maka dibuatkanlah perjanjian dengan orang-orang Kristen pada tahun 1203 hingga 1204 dan 1010 hingga 1211 Masehi. Isi perjanjian itu adalah mempermudah orang Kristen ziarah ke Baitul Maqdis dan menghilangkan permusuhan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada Perang Salib V. Perang Salib V tetap berada di Konstantinopel dan tidak henti-hentinya terjadi konflik dengan pihak Kaisar. Perang Salib V dipimpin oleh Jean de Brune, Kardinal Pelagus, serta Raja Hongaria. Meskipun pada tanggal 5 November 1216 di kota pelabuhan Damietta mereka rebut, namun dalam perjalanan ke Kairo pada tanggal 24 Juli 1221 mereka membuat kekacauan di Al-Mashura, tepi sungai Nil. Kemudian mereka pulang kampung. Selanjutnya adalah Perang Salib VI. Perang Salib VI dipimpin oleh Frederick II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman dan Raja Italia, dan kemudian menjadi Raja Muda Yerusalem. Lantaran berhasil menguasai Yerusalem, tidak dengan perang tetapi dengan perjanjian damai selama 10 tahun dengan Sultan Al-Malikul Kamil, keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun 14 tahun kemudian, yakni pada tahun 1244, kekuasaan diambil oleh Sultan Al-Malikus Saleh Nazamuddin Ayyub beserta Kalam dan Damsyik. Kemudian Perang Salib ke-7. Peperangan ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis pada tahun 1248. Namun, pada tahun 1249, tentara salib berhasil menguasai Damietta atau Damiet. Di masa inilah pemimpin angkatan perang Islam Malikul Saleh Mangkot kemudian digantikan putranya Malikul Ashraf. Salib ke-8. Perang Salib ke-8 yaitu pada tanggal 25 Agustus 1270. Ini Louis IX telah binasa ditimpa penyakit, atau riwayat lain yang menyebutkan ia terbunuh. Akhirnya pada tahun 1492 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses menendang habis umat Islam dari Granada, Andalusia. Riwayat lain juga menjelaskan bahwa Perang Salib 8 ini tidak sempat terbentuk karena kota terakhir yakni Aire yang diduduki oleh tentara salib malahan berhasil dikuasai oleh Malikul Ashraf atau putra Malikul Saleh. Salib 9 pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan yang dikenal dengan Perang Salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu. Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syirah. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Salih, penguasa Mesir selanjutnya. Dampak dari Perang Salib terhadap dunia Islam, di antaranya yaitu politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua ada militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik perperangan yang belum pernah mereka temui sebelum di negerinya. Yang ketiga ada perindustrian. Mereka menemukan kain tenun dan memperolehnya seperti kain muslim, satin, dan emas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Nah, selanjutnya itu ada dari bidang pertanian. Pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti mode irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam, termasuk penemuan gula. Yang kelima ada perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam.
yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. Yang keenam, atau yang terakhir, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit berbagai mana sudah berkembang lama di dunia Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang paham. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.